Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini saya akan bahas cara untuk mengembalikan cinta istri yang berselingkuh. Istri yang berselingkuh itu berbeda loh dengan suami. Karena apa? Karena istri yang berselingkuh itu biasanya sudah pakai hati. Wanita ketika selingkuh itu biasanya pakai perasaan, ya. Untuk itu akan ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan ya, yang harus dilakukan untuk membuat dia kembali fokus pada pernikahannya. Harus fokus lagi kepada suaminya dan meninggalkan si selingkuhannya. Meskipun pengkhianatan itu bukanlah hal yang mudah, tapi faktanya banyak kaum suami yang memilih untuk bertahan dengan istrinya yang berselingkuh dan dia kekeh ingin mempertahankan pernikahannya karena faktor anak, ya. Selain itu, kalau misalkan orang tuanya bercerai atau orang tuanya berselingkuh, ya, anaklah yang memang akan jadi korbannya. Walaupun orang tua ngelihatnya biasa-biasa saja, tapi sebenarnya secara psikis anaklah yang akan terdampak, ya. Bukan hanya yang diselingkuhi saja, tetapi anak juga akan menderita atas perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tuanya. Bahkan banyak juga anak yang setelah dewasa dia mengalami trauma. Dia takut menjalani hubungan pernikahan, dia takut diselingkuhi, dia takut dibohongi. Untuk itu video ini saya buat khusus untuk para suami yang mungkin mengalami hal semacam ini agar istrinya bisa kembali cinta kepadanya. Poin pertama yang perlu dilakukan adalah jujur dan terbuka. Anda harus berani untuk jujur dan terbuka kepada istri, karena biar bagaimanapun Anda adalah kepala keluarga, harus berani tegas dan bijaksana. Jujur dan terbuka kepada istri, duduk bareng, tanyakan apa yang dia inginkan, tanyakan apa yang kurang dari Anda, tanyakan pula sebenarnya dia inginnya seperti apa. Biarkan dia terbuka. Anda harus mau bersabar untuk menunggu jawaban-jawabannya demi mendapatkan solusi selanjutnya. Ketika istri Anda berani jujur, berani mengutarakan kekurangan yang ada dalam diri Anda, jangan malu pula untuk meminta maaf. Karena memang sejatinya kita bukanlah orang yang sempurna. Mungkin saja perkataan atau sikap yang tidak disengaja justru bisa melukai hatinya. Kemudian setelah istri jujur dia tetap ingin bersama dengan suami, tetap ingin mempertahankan pernikahannya. Poin yang kedua yang perlu untuk dilakukan adalah menutup akses orang ketiga. Karena orang ketiga yang tidak ditutup aksesnya, entah itu alasan kerjaan, alasan apapun gitu ya, itu akan membuka celah perselingkuhan kembali. Untuk itu sangat penting tetap mengevaluasi kejujuran istri, tetap melakukan pengawasan apakah dia benar-benar telah kembali ya. Jangan sampai ketika istri menunjukkan sikap manisnya, kemudian Anda menganggap oh ini sudah baik-baik saja. Kemudian Anda tidak melakukan pengawasan, jangan. Karena biar bagaimanapun istri yang pernah berselingkuh biasanya kan ada perasaan di situ ya. Seiring berjalannya waktu bisa saja ada dorongan rasa penasaran ya untuk melihat atau mengetahui informasi terbaru dari pria idaman lainnya itu. Untuk itu pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus ini bermanfaat untuk membuat istri tidak lagi ada dorongan ya untuk ke situ. Gara-gara nggak diawasi jadinya dia eh, cari-cari kesempatan gitu. Jadi harus tetap melakukan pengawasan kepadanya. Sekalipun mungkin dia menunjukkan sikap yang baik, yang positif, tetap harus dilakukan pengawasan gitu. Kemudian poin yang selanjutnya yang bisa dilakukan adalah beri pujian. Kalau memang istri Anda menunjukkan hal positif ya, dia melakukan kebaikan kepada Anda, dia sudah menunjukkan perilaku yang baik, berikan pujian yang wajar. Terima kasih ya sudah merawat aku, terima kasih ya sudah masakin yang enak, terima kasih ya sudah merawat anak-anak gitu. Banyak sekali para suami yang enggak melakukan itu karena mungkin malu ya,
karena menganggap itu memang sudah tugasnya sebagai istri gitu. Sehingga tidak pernah memberikan pujian kepada istrinya, padahal pujian yang dilakukan oleh suami kepada istri ini akan membuat istri jauh lebih bersemangat ya untuk menjalani perannya sebagai istri. Gitu. Selain itu, pujian yang diberikan ini juga menunjukkan bahwa dia dihargai. Sekalipun dia pernah melakukan kesalahan, tapi suaminya masih tetap mau memperlakukan dia dengan baik. Suaminya masih mau memberikan dia apresiasi yang baik. Berarti suaminya memang benar-benar tulus memaafkannya dan menerimanya. Gitu. Kemudian poin yang selanjutnya yang perlu untuk dilakukan juga adalah Anda juga perlu untuk menciptakan momen-momen indah bersama istri. Jangan hanya diam saja di rumah, sesekali ketika Anda punya rezeki lebih atau Anda memang sengaja nabung ya untuk membahagiakan istri Anda. Karena pernikahan yang bahagia itu ya harus bisa saling menyenangkan hati satu sama lain. Kalau istri pernah berpaling itu artinya dia kurang bahagia dalam pernikahan itu. Untuk itu saran saya agar dia kembali mencintai Anda harus menciptakan momen yang bahagia bersama dengan dia. Misalnya nih ya, Anda ajak dia jalan-jalan di tempat favoritnya atau Anda ajak dia makan makanan yang dia sukai atau Anda ngasih dia uang lebih ya untuk dia berbelanja pakaian, make up atau kebutuhan yang sekiranya memang membuat hati dia bahagia. Selama dalam batas wajar sih nggak masalah ya pemirsa, karena memang kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Setidaknya Anda sudah berusaha untuk menciptakan momen yang bahagia bersama dengan dia. Jadi jangan pernah terbayang-bayangi perselingkuhannya kemudian Anda malah nyuekin dia, tapi justru Anda harus menciptakan lembaran baru yang lebih menyenangkan, momen-momen indah bersama dengan dia agar dia terkesan dengan hal itu. Jadi hal-hal buruk yang pernah terjadi pada hari-hari kemarin, pada bulan-bulan kemarin ya, atau tahun-tahun kemarin bisa tertutupi dengan momen-momen indah yang Anda dan dia lalui bersama, gitu. Kemudian poin yang selanjutnya adalah beribadah bersama. Jadi sering-seringlah ngajak dia beribadah bareng. Jika Anda beragama Islam ya bisa diajak jamaah sholat ya istrinya. Kalau istri diajak sholat, diajak berdoa bersama, tentu akan membuat istri akan jauh lebih dekat dengan Tuhannya. Dia akan merasa damai dan merasa nyaman. Dan dia pun akan mendapatkan petunjuk yang lebih baik. Tidak bisa dipungkiri ya pemirsa ketika kita berdoa kepada Tuhan, hati kita itu pasti akan merasa tentram, hati kita akan merasa nyaman. Untuk itu di momen seperti inilah bagi para suami yang ingin mengembalikan cinta istrinya, bagi para suami yang ingin mendapatkan cinta istrinya, maka Anda bisa mengajak dia untuk sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Anda dan juga dia bisa melakukan aktivitas ibadah secara bersama-sama, ya. Dan tentunya hal ini tidak hanya bermanfaat untuk menambah kedekatan kalian kepada Tuhan saja ya, menambah spiritualitas saja, tetapi juga bisa membuat istri Anda semakin menyadari bahwa Anda adalah sosok yang baik untuknya. Anda adalah sosok yang nyaman untuk dia. Nah, kenyamanan inilah yang nantinya akan melahirkan, suatu cinta yang baru, suatu hal yang akan membuat dia ingin terus bersama dengan Anda, ingin terus mempertahankan Anda sebagai suaminya dan juga cinta sejatinya. Nah, itu tadi pemirsa beberapa tips dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang mungkin punya unek-unek yang ingin disampaikan, atau mungkin Anda ingin dibuatkan video baru ya, silahkan nggak perlu ragu tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya tutup video ini di sini dulu pemirsa, saya tunggu Anda di video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.